mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Musa Mus Merauke. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik video pembelajaran uji kinerja pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi konfigurasi elektron dan diagram orbital. Terima kasih. Saya mohon masukan dan koreksinya. Tampilkan gambar. Perhatikan. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Gambar apa yang kalian lihat di depan? Atom. Ini apa? Atom. Iya, benar sekali ya. Ini adalah model atom bor, ya. Yang ini toh? Model atom bor. Sebelahnya gambar apa? Tangga. Iya, gambar tangga. Apa yang terlintas di pikiran kalian melihat dua gambar ini? Ayo, siapa yang berani? Apa yang kalian pikirkan tentang misalnya tangga? Apa yang kalian pikirkan? Tangga itu untuk apa? Untuk naik. Iya, ada temannya bilang tangga itu untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, begitu toh? Iya. Kalau kita naik tangga, naik dari satu anak tangga yang pertama ke anak tangga yang kedua dan seterusnya. Baru nanti kita mencapai tempat yang kita tuju. Iya toh? Iya. Itu dia. Ada yang masih ingat model atom bor itu seperti apa? Jadi tadi kalian bilang ini adalah gambar model atom bor. Iya, model atom bor, lihat. Ini ada inti atom toh? Iya. Terus yang dikelilingi ini yang dalam bentuk lingkaran ini apa? Kulit. Iya, yang lingkaran ini kulit. Kalau yang bulat-bulat di kulit atom ini apa namanya? Nah, inti atom yang di tengah toh ini. Ini yang di tengah inti atom. Yang model bentuk lingkaran ini dia tadi kalian bilang kulit. Terus yang bulat-bulat ini bulat-bulat ini. Kulit kedua. Iya, iya benar sekali. Kulit ini di kulit ini ada bulat-bulat ini namanya elektron. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teori model atom bor itu mengatakan atom terdiri dari inti atom yang di sekelilingnya ada elektron, ya toh? Elektron berputar mengelilingi inti atom. Dan elektron itu berada pada lintasan-lintasan yang disebut kulit. Ya, itu tentang pelajaran yang lalu, teori atom bor. Nanti kedua gambar ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu bagikan. Kita lihat selanjutnya ya. Yang kedua, nih. Ada 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Yang kedua, bagaimana cara pengisian konfigurasi elektron dan diagram orbital?
Bagaimana distribusi elektron ke dalam masing-masing subkulit? Nanti ketiga pertanyaan ini kalian akan diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam SPU. SPU itu apa? SPU itu apa? Sistem periodik. Penulisan konfigurasi elektron itu ada 3 berdasarkan prinsip Aufbau yang pertama, yang kedua nanti ada namanya aturan Hahn, yang ketiga ada namanya prinsip larangan Pauli. Yang kedua ada namanya aturan Hahn. Ayo coba buka buku bahan ajar yang tadi Ibu bagikan satu orang. Aturan ini menyatakan sebagai berikut. Pengisian elektron ke dalam orbital yang disimpan energi sama. Misalnya ketiga orbital P atau kelima orbital D. Oleh karena itu elektron tidak berpasangan sebelum semua orbital Ya, terima kasih ya. Silakan dulu nak. Terima kasih ya buat membacakan aturan Hahn di bahan ajar. Ya, si aturan Hahn tadi mengatakan tentang bagaimana cara pengisian diagram orbital ini. Ya, yang kotak-kotak ini namanya diagram orbital. Untuk subkulit S tadi dijelaskan diagram orbitalnya kotaknya ada berapa? 1. Iya, 1. Untuk subkulit T ada 3 kotak. Untuk setelah P apa? D. Subkulit D ada 5 kotak. Subkulit F ada 7. Jadi si aturan Hahn itu mengatur cara mengisinya. Tadi sudah jelaskan. Berarti menurut si Hahn, setiap orbital ini diisi atau dihuni elektron masing-masing 1 dulu. Ya, dia adil. Diisi dulu satu-satu. Setelah semuanya terisi satu-satu, baru dia berpasangan. Ya, ini nama elektronnya berpasangan. Asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli ini berbunyi seperti ini. Tidak ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Mengarah ke bawah dia bernilai negatif setengah. Berarti tadi pengisian elektron ini terakhir mengarah ke atas toh? Iya. Berarti nilai S-nya positif setengah. Itu adalah pengisian tentang bilangan kuantum. Oke, di sini bisa? Bisa. Kita lanjut ya. Ya, ini contoh soal. Lihat, menentukan bilangan kuantum sama yang tadi yang dijelaskan ya. Berarti kalau 1 itu berada pada rentang negatif 1 sampai positif 1. Ini negatif 1, 0, positif 1. Setelah itu kita lihat menentukan M-nya itu adalah spinnya tadi kalian terakhir di mana? Pertama kan tadi begini. Elektronnya tadi 4 toh? Iya. Berarti pertama 1, 2, 3, 4. Terakhir di negatif 1. Berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya negatif 1. Terus S tadi menyatakan arah. Yang ini namanya spin ya. Kalau dia ke atas positif, ke bawah negatif. Terakhir tadi pengisian elektronnya arahnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. With 1 ya. Tadi kan begini toh. 1, 2, 3, 4. Terakhir arahnya ke bawah.
negatif setengah atau 1/2. Ini dia toh. Kalau negatif 1 itu begini, negatif 1. Kalau begini 1/2. Kalau bahasa sehari-harinya kita bilang setengah, ya toh? Iya, itu penulisannya begini, 1/2. Berarti nilai bilangan quantum spin dari 3P4 adalah negatif setengah atau negatif 1/2. Sampai di sini bisa? Bisa ya. Tambah. Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur? Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur? Lihat, tabel sistem periodik itu ada 2 yang harus kalian ketahui. Ya, pertama itu namanya periode. Apa? Periode. Golongan. Ya. Yang dari kanan ke kiri nih, lihat. Ini namanya satu periode. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu menyatakan golongan. Tadi di konfigurasi elektron ada yang namanya kulit dengan elektron valensi toh? Iya, elektron valensi. Berarti kulit dalam konfigurasi elektron itu sama dengan periode. Sudah? Sedangkan elektron valensinya sama dengan golongan. Dan golongan tadi ada yang mengatakan temanmu ada golongan A dan golongan B. Golongan A itu namanya golongan utama dan B itu namanya transisi. Ya. Jadi ini dia. Jadi golongan itu ada 2, golongan utama dan golongan transisi. Dulu kasih regangkan tangan, kaki, pikiran. Bisa kan? Bisa deh. Bisa begini, tepuk semua. Kalau ibu bilang semangat. Bisa? Saat ibu kasih instruksi 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sudah bisa? Iya. Kalau sudah bisa, boleh kalian kerjakan LKPD yang ibu bagikan di masing-masing kelompok. Ayo. Boleh bekerja di kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanyakan kepada ibu. Kerjakan di masing-masing kelompok sini toh. Yang tadi, ya. 17CL berarti konfigurasi elektron yang tadi 1S2, 2S2. Oh iya. Berarti tentukan kulit valensinya berapa, elektron valensinya berapa. Elektron valensi berarti yang paling akhir toh. Yang paling akhir berapa tulis di sini. Baru letak golongannya berapa, periodenya berapa itu dijelaskan tadi. Bisa? Ayo kerjakan di kelompoknya masing-masing. Diskusi dengan teman. Kalian 4, ini 4 ya? Ini ya. Ayo diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Lihat di bahan ajar yang ibu bagikan tadi. Yang prinsip apa? Ibu tampilkan ya. Sudah mati lampu ya? Karena mati lampu ibu gambarkan saja. Jadi ada seperti ini.
lihat yang pengisian konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Abel tadi, gitu? Dari S1 S2 dulu, 2 S2, baru 2P berapa, 3S, 3P. Ayo kerjakan. Sudah ditentukan konfigurasi elektronnya, toh? Ini kulit valensinya berapa? Elektron valensinya, elektron yang berada paling terakhir. Ya, berarti berada pada kulit ya kan, elektronnya berada terakhir pada kulit kedua, toh? Kulitnya di sini 1, 2. Elektron di kulit kedua ada berapa elektron? 2 dan 3, tuh ada 5. Nah, setelah kalian tentukan, baru tentukan golongan berapa, periode berapa. Tadi golongan itu menunjukkan apa? Elektron valensi. Kalau periode dia berapa? Ya. Tentukan dulu konfigurasi elektronnya, toh. Cl itu klor. Atomnya 17. Tentukan konfigurasi elektron seperti yang tadi sudah dikerjakan. 1S2, 2S2, gitu. Sampai nanti elektron yang angka-angka yang di atasnya totalnya 17. Bisa? Tuliskan dulu konfigurasinya di sini. Coba tuliskan dulu. Lihat itu kalau nggak hafal. Atau di buku juga ada ini. Di 1S2. Baru satu, pertama kan energi di tingkat energi 1S, toh? Di tingkat energi 1S ini elektronnya berapa paling banyak? 2. Berarti 1S2. Setelah itu 2S2, ya, 2S2. Ya, setelah itu ya, 2. Tidak, tadi ini 2S ke bawahnya ada. Tidak, kalau tidak ada berarti ke sampingnya. 2P. P tadi berapa elektron maksimumnya? Bukan. Ya, diagram orbitalnya kan 3. Berarti kita bisa isi elektron di diagram orbital yang 3 itu berapa maksimum? Beda. Karena satu kotak 2, toh? Berarti 6. Tulis 2P. Lihat dulu. Ini elektronnya 2, tambah 2. Tambah 6. 10. Masih kurang, kok? Karena yang Cl dia 17. Nanti lanjut lagi. Setelah 2P berapa? 3. Iya, 3S. Tulis 3S. 3S. S-nya isi elektronnya berapa? Iya, 2. 10 tambah 2 masih 12, toh? Masih kurang? Kurang berarti lanjut lagi. Iya, 3P. Sisanya berapa? Tadi kan tadi sudah sampai berapa? 12. Sisanya 17 berapa? Sisanya. Tadi kan sudah sampai 12, toh? Sisanya berapa? 12 tadi. Ini kan berarti elektron yang terakhir ini. Iya. Tadi kan ibu katakan kalau P itu paling banyak, nah kalau di bawahnya bisa. Berarti ini di sudah. Itu dia konfigurasi elektron. Sekarang kulit dengan elektron valensi. Elektron yang kamu susun ini terakhir berada pada kulit yang berapa? Terakhir ya. Jadi iya. Tulis 3. Elektron valensi. Berarti elektron yang berada pada kulit terakhir, kulit ketiga. 3. Ya, 5. Yang ada angka 3-nya yang mana itu? 205. Iya, 3S2 dengan 3P5 tuh yang angka di atas ini menunjukkan elektron. 2 ditambah 5 berapa? 7. Baru hubungkan dengan yang terakhir dijelaskan tadi, hubungannya dengan golongan dan periode. Tadi periode itu dinyatakan kulit. Ini tadi kulitnya 3. Berarti berada pada periode 3.
Tadi elektron valensi menyatakan golongan. Tadi bentukan ini elektron valensi yang 7. Berarti di sini golongan 7. Tapi tulis dalam bentuk angka Romawi. Romawi bagaimana tulisannya? Ya, begitu. Terus golongan tadi ada utama dengan transisi. Utama golongan A, transisi golongan B. Kalau golongan utama dia berada pada subkulit S atau S dan P. Kalau transisi dia ada subkulit D. Ini subkulit apa yang ada? S dan B. Berarti golongan apa? Iya, golongan 7A. Tulis aku bisa kerjakan yang lain. Bisa? Ini tulis konfigurasi elektronik. Yang pertama dari 1S, 2. Yang aturan aku tadi ini. Ini tuh 1S, 2S, 2B, 3S, tidak ada nomornya. Yang 3S, 3B, 4S, 5 tidak ada. 3D, 4B, 5S. Tulis di sini dulu 1S berapa? 1S 2. Setelah itu 2S. Di bawah tidak ada dong, sampingnya 2P. Sampai di sini 2 tambah 6. Ibu bisa minta tolong? Kalau di sekolah pakai bahasa Indonesia bisa? Bisa. Iya, boleh. Jadi lanjut toh, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 toh. Yang diminta tuh 17. Berarti masih kurang. Kalau masih kurang berarti lanjut. Berarti sampai di 2B di sini toh. Berarti ke bawahnya 3S. 3S. Masih kurang toh? Iya. 3S bawah sini kan tidak ada. Lanjut ke sini. Ya. Bisa? Ya, coba tulis dulu di sini. Konfigurasi elektronnya. Ayo. Tulis konfigurasi elektron dari CL. Tulis sudah berapa, Pak? Ayo kita. Ya, 1, 2. Ayo. 1S. 2. Ayo. Ya, 2S2 lagi. Ya. Oke. 6. Ya. Iya. Dua ya. Berapa? Ini? Itu berapa? Iya, benar. 3 Sudah bisa menentukan konfigurasi elektron? Sudah. Sekarang kulit. Kulit itu yang angka 1, 2, 3 itu menyatakan kulit. Terakhir konfigurasi elektron CL ini berada pada kulit berapa? 3. Iya, berarti di sini bikin kulit di 3. Elektron valensi. Apa elektron valensi? Elektron yang berada pada kulit terakhir atau terakhir yang kamu tulis di sini. Kulit terakhir kan tadi 3 toh? 3. Ada berapa elektronnya? Yang di atas ini? 5. 2 tambah 2. 5 tambah 2 ya? 7. Berarti elektron valensi 7. Baru tadi yang Ibu jelaskan hubungan elektron valensi dan kulit dengan periode dan golongan pada SPU. Ya, tadi periode menyatakan kulit toh, kulit atom menyatakan periodenya. Elektron valensi menyatakan golongan. Iya. Ini lihat periode kulit ketiga berarti berada pada periode
Tiga. Iya. Tiga. Iya, 3 bisa. Golongan berapa? Elektron valensi tadi menyatakan golongan. Berarti di sini golongan tuh 7. Tulis dalam ya Romawi. Bagaimana Romawi 7? Angka Romawi. Angka Romawi. T. Nah, ya. Temannya aja kalau sini. Ya. Ya. Berdua. Satu. Baru sekarang golongan ya, golongan A. Karena dia sukulit S dan P toh? Ya, bisa? Bisa lanjut kerjakan ini. Terima kasih. Guru permisi tanya sampai T10 Oh ya. Gimana bisa? begini kah? Penulisan konfigurasi sudah? Ya, ini urutan energi sudah benar. Ini kan diminta Cl 17. Elektronnya berapa di S di sini? 2. Ya, tulislah di situ 2. Terus setelah itu di sini juga S, elektron paling banyaknya berapa? 2 juga toh? 2. Kalau P 4. P 3. orbitalnya 3, berarti elektronnya berapa? Kan satu kotak ada 2. Kalau 3 berarti 3 kali 2 berapa? Kan tadi 6. Iya ya? 6, tulis 6. Sekarang di 3S, berapa elektronnya? S tadi elektronnya berapa? 2. Nah, sampai di situ hitung dulu elektronnya. Angka-angka yang di atas itu menyatakan elektron ya. Hitung berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2. Yang diminta di sini 17 toh? Masih kurang? Masih kurang berapa? Supaya 17. Iya nih. Berarti elektron terakhir yang 5 tuliskan di P yang ini. Berarti penulisan konfigurasi elektronnya sampai tingkat energi ini saja, yang ini tidak perlu lagi karena elektronnya sudah habis toh. Berarti ini sudah. Dari sini tentukanlah kulitnya, elektronnya berapa. Angka-angka yang di depan ini 1, 2, 3 ini menyatakan kulit. Penulisan terakhir kalian pada kulit ke berapa terakhir? Pada 3. Iya, 3 toh, 3S2 dan 3P5 toh. Iya. Berarti yang 3 ini menyatakan kulit valensinya berapa? 3. Saya tulis 3 di sini. 3 saja. Iya. Elektron valensi, dikatakan tadi angka-angka di atas itu menyatakan Elektron. Ini kan sama-sama di kulit ketiga toh. Berarti sama-sama di kulit 3 ada berapa? 2 tambah 5. berapa? 7. Tulis di sini 7. Baru hubungkan dengan letak di SPU. Tadi di SPU dijelaskan bahwa elektron valensi itu menyatakan golongan. Kalau kulit itu menyatakan Periode. Iya. Ini tadi sudah kamu tentukan 3. Berarti kulit menyatakan periode. Berarti ini periode berapa? 3. Iya, tulis 3. Di sini Iya. Tadi elektron valensi menyatakan golongan. iya, golongan. Berarti di sini elektron valensinya 7. Berarti golongan tuh 7. tulis dalam bentuk Romawi, angka Romawi. 7 bagaimana Romawi? Angka Romawinya. Angka Romawi. Bagaimana? P. Iya. Baru 7. P itu kan 5 tuh. Iya. Iya. Itu golongan tuh 7. Di golongan tadi ada 2, golongan A dan golongan B. Lihat, berada terakhir di subkulit S dan P. Kalau subkulit S dan P berarti golongan A atau B? BEA. Di sini Iya. Bisa? Ya, lanjut. Bagaimana? Nah ya, ini sudah kalian bisa sendiri kerjakan. Ini kalian kerjakan sendiri. Ya, ini sudah benar ya. Lihat, angka di sini ini itu menyatakan kulit ya. Terakhir penulisan elektron valensinya berada pada kulit ke berapa?
Terakhir kalian tulis. Iya, Ti. Berarti kulitnya Ti. Iya, tulis. Nah, elektron valensi. Elektron valensi itu elektron pada kulit terakhir. Tadi kulit terakhirnya ini toh 3s2 dan 3p. Sama-sama S dan P ini sama-sama di kulit ketiga toh? Berapa elektronnya? 2 dan 5. Berapa 2 tambah 5? 7. Ya, di sini 7. Baru hubungannya dengan SPU. Di SPU itu ada namanya golongan dan periode. Ibu tadi sudah jelaskan. Kulit, jumlah kulit itu menyatakan periode. Elektron valensi menyatakan? Iya. Tadi ini kamu sudah tentukan dia kulit 3. Berarti periodenya periode berapa? Ini periode dulu. Tadi kamu sudah tentukan dia berada pada kulit ketiga. Berarti dia periode 3. Iya, tulis di sini 3. Iya. Tadi Ibu jelaskan elektron valensi itu sama dengan golongan. Elektron valensinya 7, berarti golongan 7. Iya. Tapi penulisannya buat dalam bentuk angka Romawi. Buat angka Romawi 7 bagaimana? Bagaimana? Angka Romawi 7. Ada yang tahu? Kamu tahu? Ini tahu? Tidak tahu Angka Romawi 7 penulisannya seperti ini. Bisa tulis? Tulis 7. Ya. Baru tentukan golongan A atau B. Yang tadi Ibu sudah sajikan. Kalau dia golongan A, berada pada subkulit S atau S dan P. Kalau dia golongan B, dia subkulit D atau F. Ini terakhir subkulit apa? Yang konfigurasi elektronnya S dan P, kan? Berarti di golongan A atau di golongan B? A. Iya, A. Berarti golongan 7 A. Tulis A, huruf besar. Ya. Bisa? Bisa, kerjakan. Oke, sudah bisa semua? Sudah selesai? Sudah. Ya, berarti kalau sudah selesai sudah bisa presentasi di depan toh? Bisa? Ya, kelompok mana yang mau duluan? Konfigurasi elektron bab CL 17 CL 1 kulit valensi 3, elektron valensi 7, golongan 7A, periode 3. Ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sudah benar? Benar. Sudah sama? Sama. Terima kasih buat kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Mana yang mau? Presentasi berikutnya. Ibu tunjuk ya.
Tadi kelompok 1 ini, kelompok ini. 1S, 2S, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 5, kulit, peleksi, 3, elektor, Valensi. valensi, 7, Ya. temperatur dalam, SPU, golongan 7A, Ya. periode 3. Iya. Terima kasih. Kita beri aplaus buat kelompok 4. Sudah benar tadi hasilnya? Yang dilakukan teman kalian sudah? Iya, sudah. Semua kelompok sudah bisa menentukan konfigurasi elektron valensinya berapa, yang kulitnya berapa, baru hubungannya dengan sistem periodik, golongan berapa, periode berapa, sudah bisa dong? Bisa. Sudah bisa, berarti bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa yang pertama, ada yang bisa bantu Ibu simpulkan? Tidak? Kalau tidak bisa kita simpulkan sama-sama. Ikuti. Berarti konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron pada masing-masing kulit. Iya, kulit ya, kulit atom. Yang kedua, konfigurasi elektron itu ditulis berdasarkan prinsip Aufbau, Hahn, dan larangan Pauli. Menurut si Aufbau dia diisi dulu dari tingkat energi yang rendah dulu baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan diagram orbitalnya diisi dulu satu-satu dulu baru berpasangan toh? Iya. Nanti bilangan kuantum ada N, L, M, dan S. Terus hubungan konfigurasi elektron pada sistem periodik adalah jumlah kulit menyatakan apa? Periode. Golongan sama dengan? Tadi kulit sama dengan periode. Kalau golongan? Elektron apa? Iya, benar sekali ya. Berarti hubungannya adalah kulit menyatakan periode dalam sistem periodik unsur dan elektron valensi menyatakan golongan pada sistem periodik unsur. Sampai di sini bisa ya? Bisa. Iya. Oke, kalau begitu kita beri aplaus dulu buat kita semuanya. Terima kasih anak-anak buat kebersamaan kalian hari ini. Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Ya, senang ya. Kalian bisa kasih masukan? Mungkin Bu, kedepannya kita harus belajarnya seperti ini saja, atau kita lebih sering praktek, atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Pembelajaran bagaimana yang kalian inginkan? Yang kira-kira bisa meningkatkan motivasi semangat kalian belajar. Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang berani? Belum berani, tapi harus berani ya. Lain kali harus berani ya. Berarti ya, karena kalian sudah senang pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih buat kebersamaan kita di siang hari ini. Ini semoga pelajaran yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat dan selamat siang. Untuk menutup pembelajaran kita, ketua kelas pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita pulang supaya Tuhan selalu menjaga kita dari sekolah hingga sampai ke rumah kita masing-masing. Siang ini kami boleh pulang ke masing-masing. Amin di bawah yang Maha Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Boleh pulang anak-anak. Selamat siang. Siang, Guru.